Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, jumpa lagi di channel YouTube Dila R4. Apa kabar teman-temanku semua? Semoga kita selalu dalam keadaan sehat ya. Dimurahkan rezekinya, dilancarkan segala jalan urusannya. Amin. Alhamdulillah, senangnya masih bisa sapa-sapa teman-temanku semua dan share kegiatan aku lagi ya. Di video kali ini temannya aku masak-masak lagi ya teman-teman. Kali ini aku mau masak ikan nila arsik. Nah, ini adalah salah satu masakan orang Batak ya teman-teman. Tapi orang Padang kepengen makan juga. Jadi di sini aku bikin sendiri ya. Tapi aku nggak tahu ya persis ini bumbunya. Ini bumbunya aku tanya sama inang-inang yang jualan di pasar ya teman-teman. Dan juga kebetulan kan guru lesnya anak-anak itu orang Batak, jadi aku juga tanya dengan guru lesnya anak-anak. Nah, di sini bumbunya aku persiapkan dahulu. Nah, di sini kalau masak ikan arsik itu bumbunya katanya kita pakai bawang merah, bawang putih, kunyit, jahe, dan juga kemiri ya teman-teman. Nah, untuk cabenya di sini pakai cabai merah, tapi kata guru lesnya anak-anak lebih mantul lagi ditambahin dengan cabai rawit. Nah, kalau ikan arsik itu bumbu utamanya tuh andaliman loh teman-teman. Terus ada bawang batak, ada apa ya, kayak bulat-bulat gitu. Aku nggak tahu, yang penting rasanya itu asam gitu loh teman-teman. Nah, ini bumbunya semuanya aku haluskan ya, karena terlalu banyak jadi aku tinggalkan nanti ya. Jadi aku haluskan sebentar aja, terus baru aku tambahkan lagi, baru aku haluskan lagi, karena kan kapasitas blenderku nggak terlalu besar ya. Nah, ini loh teman-teman yang dinamakan dengan andaliman. Nah, ini andalimannya juga dihaluskan ya. Pokoknya di sini yang digeprek itu cuma laos atau lengkuas gitu. Nah, ini langsung aja ya mau aku masak untuk ikan arsiknya. Aku bingung loh teman-teman, karena masak ikan balado masih ada sisa, masak ikan gulai begitu juga. Jadi bingung mikir mau diolah apa ya ini makanan. Nah, jadi aku kepikir mau bikin ikan arsik nila ini. Nah, ini yang aku bilang ini sebagai asamannya ya teman-teman, ini diketok juga. Nah, semuanya bumbu halus tadi masukkan, terus dikasih air. Kalau untuk ikan arsik dia nggak pakai santan ya teman-teman. Tapi aku nggak tahu ya apa banyak versi ikan masak arsik ini. Yang pastinya aku belajar ini dulu ya teman-teman. Pokoknya belajar aja masakan Nusantara. Kalau misalnya salah-salah bumbu, aku minta maaf ya sama yang ahlinya atau yang punya resep ini. Nah, di sini aku masukkan untuk ikan nilanya. Harusnya sih ikan nilanya itu yang besar, yang dipotong dua itu baru enak ya teman-teman. Ini ikan nilanya lumayan agak kecil-kecil. Sebetulnya aku beli ikan nila tuh kemarin mau bikin balado ikan sih. Tapi kepikir kalau balado terus nanti anak-anak tuh bosan, jadi mereka itu nggak selera makan. Nah, ini lanjut aja ya. Aku masukkan untuk bawang bataknya, ada kecombrang. Nah, itu bumbunya semua ya teman-teman, ada serai, terus ada daun salam. Nah, di sini sambil aku masak ikan arsik, di sini aku mau bikin tahu pedas jelotot. Tapi anak-anakku nggak nolak loh teman-teman, pas aku masak ikan arsik ini katanya enak, jadi anak-anakku ketagihan makanya itu sampai nambah-nambah loh teman-teman. Alhamdulillah, walaupun bukan masakan Minang, anakku cocok juga di lidahnya ya teman-teman. Nah, aku tuh dulu pertama kali makan ikan arsik nila itu waktu aku hamil si abang raja. Nah, di situ tuh aku pergi ke tempat teman yang semasa itu sama-sama kuliah dengan aku. Nah, di situ ada keluarganya datang dari Medan, kebetulan sepertinya dia itu salah satu keturunan Batak juga ya teman-teman. Nah, di situ dia masak ikan arsik nila, terus aku coba. Nah, aku ketagihan teman-teman, kecanduan. Aku pernah tanya resep, tapi mungkin dia nggak pandai juga bikin ya, jadi nggak tahu ya teman-teman. Nah, jadi aku penasaran, saking penasarannya, terus kedua kali aku nyoba waktu itu guru lesnya anak-anak juga masak ikan arsik ini, terus aku dikasih loh teman-teman. Nah, di situ aku makin candu,
dan makin ketagihan makan ikan arsi ini. Walaupun aku orang Padang tapi selera aku masih masuk ya, selera Batak juga. Nah, pokoknya masakan Nusantara ya teman-teman. Masakan Nusantara itu wajib juga ya kita coba ya teman-teman. Biar nggak apa ya, biar menunya kita itu bervariasi, terus kita juga nggak bosan. Aku berani masak menu Nusantara ini karena kalau ada Pak suami di rumah, aku susah banget loh teman-teman buat berekspresi atau bereksperimen gitu untuk masakan ya. Karena Pak suami itu seleranya memang selera orang Padang ya teman-teman. Nah, kalau Pak suami nggak ada di rumah, aku pasti ya teman-teman bereksperimen atau apa ya, berkarya ya teman-teman untuk menu-menu masakannya anak-anak. Nah, lanjut di sini aku mau bikin tahu pedas jelotot. Nah, di situ aku pakai cabenya bukan cabai setan ya teman-teman, tapi ini aku pakai cabai kering. Nah, cabai kering ini lebih pedas banget ketimbang cabai setan loh teman-teman. Nah, ini lanjut aja ya, bumbunya aku cuma pakai bawang putih ya sama cabai merah. Nah, itu aja ya teman-teman. Nah, lanjut aku masukkan untuk sayurannya. Sayurannya di situ aku pakai kol dan juga aku pakaikan toge. Pokoknya goreng-gorengan ini selama bulan puasa nggak boleh di skip ya teman-teman. Anak-anak itu paling suka banget dengan goreng-gorengan saat berbuka puasa. Nah, kalau untuk nanti selepas pulang taraweh, anak-anak tuh sukanya itu kayak kolak gitu ya teman-teman. Pasti mereka itu cari cemilan lagi. Nah, makanya kenapa aku rajin bikin cemilan sendiri ya, alasannya karena anak-anakku tuh doyan banget tuh makan ya teman-teman. Kalau dibeli itu yang pastinya kita beli sedikit nanti kurang gitu ya teman-teman. Nah, ini aku udah masukkan aja ya untuk isi tahunya. Itu tahunya aku beli tahu kulit, satu bungkusnya itu 8.000, isinya itu 15 biji. Nah, pokoknya anak-anak itu kalau buka puasa itu pertama yang dicarinya itu cemilan ya, goreng-gorengan ini ya teman-teman. Nah, kalau anak-anak doyan makan, kita pun sebagai ibu harus pintar-pintar dan harus rajin ya bikin makanan gitu ya teman-teman. Yang pastinya kalau anak-anak tuh makannya lahap, kita tuh pasti makin semangat gitu ya buat berbikin makanan. Nah, di sini lanjut aja ya. Di sini tidak semuanya nanti aku goreng ya teman-teman, aku isi aja. Nanti aku sisakan beberapa, aku simpan di freezer ya. Nah, ini untuk isiannya ini lumayan pedas banget loh teman-teman. Kata si Abang Razik lebih pedas daripada aku pakai cabai rawit setan. Nah, kalau di tempat aku tahu pedas celotot ini nggak ada yang jual ya, tapi ada sih agak jauh dari rumah, yaitu arah ke rumah tantenya anak-anak itu ada yang jual tahu pedas celotot ini. Tapi nggak mungkin aku ke sana karena kan rame gitu ya teman-teman. Nah, makanya aku bikin aja. Nah, ini pas aku lagi masak, anginnya kuat, hujan bukan hujan sih teman-teman, mau hujan gitu, udah mendung. Nah, ini aku langsung aja angkat jemuran ya teman-teman, daripada nanti pas aku masak dia hujan ya. Nah, ini kelihatan anginnya itu kuat ya teman-teman, tapi ya sih teman-teman, pas aku lagi masak gitu langsung turun hujan gitu, tapi nggak lama sih hujannya itu berhenti, terang lagi. Nah, pokoknya cuacanya nggak menentu gitu loh teman-teman, suka kadang-kadang suka hujan, dalam keadaan panas itu tiba-tiba nanti hujan. Nah, selalu seperti ini saat ini cuaca di tempat aku ya teman-teman. Nah, miris lagi di tempat aku nih, nggak jauh ya teman-teman dari tempatnya aku. Nah, di situ tuh banjir loh teman-teman, rumah warga pada tenggelam gitu ya teman-teman. Pokoknya banyak banget deh cobaan di bulan puasa ini. Dan karena penyebabnya itu PLTA daerah Kota Panjang itu dibuka ya teman-teman, jadinya imbasnya sungai-sungai itu pada meluap semua.
Dan sekarang ini juga lagi banjir di daerah Pelalawan gitu ya teman-teman, dan bingung nih loh teman-teman, eee, arah ke situ yang mau ke Pekanbaru nggak bisa lewat, biasanya ada jalur alternatif lewat Damasraya gitu bisa tembus ya ke Pasir Pengarang gitu teman-teman. Tapi sekarang jalan ke sana itu juga lagi putus loh teman-teman. Jadi bingung banget orang arah ke situ mau ke Kota Pekanbaru ini. Nah, ini juga bingung ya teman-teman, Pak suami itu katanya seminggu lagi mau ngambil cuti, tapi mudah-mudahan aja ya pas nanti dia cuti, mobil bisa lewat gitu ya teman-teman tanpa ada alangan banjir lagi. Nah, ini lanjut ya, aku mau goreng aja untuk si tahu pedas celototnya. Itu aku udah adon ya untuk tepungnya ya teman-teman. Nah, ini aku gorengnya itu ada sekitaran 10 biji aja. Jadi sisanya itu aku simpan di freezer dulu. Gimana nih cuaca di kota teman-teman saat ini? Apakah masih sama dengan cuacaku? Masih nggak menentu juga? Boleh ya coret-coret di kolom komentar. Nah, ini aja dari pagi kota Pekanbaru yang biasanya panas, sekarang udaranya dingin loh teman-teman. Karena hujannya dari subuh gitu, terus berhenti, terus hujan lagi. Nah, selalu seperti itu berulang-ulang ya teman-teman untuk hujannya. Nah, tadi sore itu sekitaran jam 5 hujan lagi teman-teman. Kasihan lihat orang yang jualan takjil di luar sana ya teman-teman. Karena cuaca nggak menentu seperti ini. Nah, karena aku bukan tim yang berburu takjil ya teman-teman. Jadi aku nggak tahu ya kondisi di luar itu. Gimana ya orang jual takjil itu. Apakah rame atau sepi gitu ya. Untuk jualannya. Nah, ini aku udah selesai buat gorengin tahu tadi. Ini lanjut aja, mau aku bersihkan dulu area bagian kompor karena banyak banget cipratan minyak ya. Nah, ini aku nanti juga mau lanjut bikin minumannya ya teman-teman. Nah, si Abang Rafa itu minta dibikinin kayak es buah gitu, tapi karena aku nggak ada stok buah, yang ada di rumah itu hanya ada Nutrijel rasa kelapa dan juga aku ada air kelapa juga ya teman-teman. Nah, di sini aku mau bikin aja avocado nata de coco gitu. Nah, kebetulan juga aku kemarin itu ada beli pokat di pasar ya teman-teman. Jadi baru matang itu untuk pokatnya, tapi nggak semuanya bagus sih, ada sebagian yang nggak bagus, jadi yang nggak bagusnya nanti aku buang aja. Nah, pokoknya anak-anak itu kalau bulan puasa ini kalau untuk TS itu dia kurang ya teman-teman, dia maunya itu entah aku bikin air buah, pokoknya aku bikinnya itu kayak yang minuman kayak es lumut, kayak nata de coco. Nah, itu yang disukai anak-anak kalau di rumah ya teman-teman. Pokoknya bulan puasa ini budgetnya itu 2 kali lipat ya teman-teman. Bukannya nggak irit atau gimana ya teman-teman. Memang kalau bulan puasa ini menurut aku ya teman-teman, kita nggak bisa ya membatasi seleranya anak-anak, namanya juga dia puasa, jadi pengennya ini itu ya teman-teman. Ya, dan aku juga ya balance kalau menurut aku ya teman-teman, karena kan anak-anak itu kalau puasa kan nggak aku kasih jajan sekolah ya. Jadi uang jajannya anak-anak bisa aku alokasikan buat menu takjilnya. Pokoknya aku ngikuti ya teman-teman, apa yang diinginkan anak-anak saat berbuka puasa. Ini air kelapanya aku saring dulu ya teman-teman. Nah, ini langsung aja ya aku masukkan untuk alpukatnya ya teman-teman. Nah, ini alpukat kemarin tuh aku beli di pasar 20.000. Isinya bagus sih, cuma karena mungkin namanya alpukat itu nggak matang di pohon, nggak sempurna gitu. Jadi ada sih bagiannya separuh itu yang kayak hitam di dalamnya. Nah, bagian itu aku buang ya teman-teman. Jadi nggak semuanya itu termasuk alpukatnya, tapi nggak apa-apa, lumayan lah ya teman-teman. Nah, ini kelapa KW-nya udah aku bikin pagi tadi ya teman-teman. Jadi ini tinggal aku serut-serutin aja.
Itu pun nggak semua aku pakai separuh aja ya teman-teman. Takutnya kalau dibikin semua nanti kebanyakan nggak habis ya. Biarlah mereka itu ngabisinnya 1 hari ini ya teman-teman, daripada bersisa takutnya nanti mau bazir terbuang sia-sia gitu. Nah, kenapa anak-anak itu senang banget kalau bulan puasa? Ya inilah teman-teman, mereka itu bisa makan request keinginan mereka. Kalau hari-hari biasa kan jarang gitu ya kita bikin makanan seperti ini, karena kan hari biasa itu anak-anak nggak ngumpul semua di siang hari ya teman-teman. Ngumpulnya itu paling udah sore ya, karena kan kalau bulan puasa ini kan kita tuh, makannya itu ngumpul ya teman-teman pas berbuka itu. Nah ini lanjut aja, itu aku udah masukin juga susu evaporasi 1 kaleng ya teman-teman. Nah ini mau aku tambahkan susu kental manis ya. Pokoknya ini, full ya teman-teman manisnya itu dari susu dan air kelapa tanpa aku tambahin gula ya. Nah itu biji selasi juga udah aku tambahin ya teman-teman. Nah yang pastinya anak-anak senang banget kalau udah dibikinin menu seperti ini. Nah ini aku tambahin batu es aja langsung biar makin segar gitu ya. Nanti tinggal aku simpan sebentar di dalam kulkas, pas berbuka nanti baru aku keluarin dari kulkas. Tak terasa ini videoku udah hampir habis ya teman-teman. Bantu like, komen, dan subscribe-nya ya. Assalamualaikum, see you next video. Bye bye.